Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Power of the Deck di channel Power of the Deck yang super duper keren ini guys. Dan saudaraku sekalian, dalam vlog saya kali ini saya akan membicarakan tentang pendidikan. Hari ini merunut dari harian Jogja bahwa Mendikbud memastikan pembelajaran tatap muka hari ini, bukan di bulan Juli tahun 2021. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan bahwa sekolah yang guru dan tenaga pendidik lain sudah divaksinasi bisa mulai menyelenggarakan tatap muka atau PTM mulai hari ini Selasa tanggal 30 bulan 3 2021. Tidak ada kebijakan PTM mulai Juli kata dia, tapi mulai dari SKB 4 menteri ini diterbitkan hari ini, tegas Menteri Pendidikan di konferensi persnya. Nadiem juga menyebutkan jika para guru dan tenaga pendidik di suatu sekolah sudah divaksinasi agar sedia menyediakan pelayanan PTM. PTM ini bisa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu, tidak perlu cepat-cepat langsung full. Tapi kebijakan ini bagi sekolah yang gurunya sudah vaksin bisa segera, dan yang gurunya tidak divaksin sekolah segera penuhi daftar periksa. Juli ini targetnya semua sekolah sudah masuk, ujar Nadiem Makarim. Adapun pada kebijakan SKB 4 Menteri, orang tua tetap berhak menentukan apakah anak boleh kembali belajar di sekolah atau harus melanjutkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari rumah. Oleh karena itu, sekolah harus menerapkan sistem rotasi dan menyediakan baik sistem PJM maupun sistem PTM. Selanjutnya, bagi 22% sekolah yang sudah dibuka, Mendikbud mempersilahkan agar tetap dilanjutkan tanpa harus menunggu semua guru vaksinasi. Jangan mengira kalau belum vaksinasi harus ditutup. Yang penting tetap diawasi ketat, dan kalau ada indikasi infeksi tutup sekolahnya atau mengikuti kebijakan PPKM, tegas Nadiem. Harapan dengan berkoordinasi bersama seluruh pihak, vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidikan bisa segera selesai pada akhir Juni, sehingga pada tahun ajaran baru Juli 2021 mendatang semua sekolah bisa PTM walau terbatas. Dan untuk pelaksanaan itu semua perlu dimulai dari sekarang. Itu statement dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nadiem Makarim. Nah, kawan-kawan semua, saudara-saudaraku, tapi di bawah kadang-kadang berbeda dengan kebijakan yang ada di atas. Dan bagaimana untuk Kulon Progo? Di Kulon Progo sendiri hari ini baru saja keluar statement dari Dinkes Kabupaten Kulon Progo, berbeda dengan SKB 4 Menteri, berbeda dengan statement yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim. Saya tidak tahu kenapa Kulon Progo bisa begitu berbeda. Sedangkan secara teritorial, zonasi Kulon Progo masuk wilayah zona hijau, sehingga sangat aman untuk tatap muka siswa-siswa dalam pembelajaran. Di berita Tribun hari ini, Dinas Kesehatan Kulon Progo mengatakan target vaksinasi bagi guru sebelum pembelajaran tatap muka. Saya bacakan di sini. Dinas Kesehatan Kulon Progo menargetkan vaksinasi bagi tenaga pendidik di wilayahnya selesai sebelum pembelajaran tatap muka digelar, yakni Juli 2021. Ada yang berbeda dengan statement dari pemerintah pusat.
pemerintah pusat mengatakan bahwa pendidikan itu bisa dilaksanakan mulai hari ini. Walaupun memang ada harus vaksinasi, tapi tadi juga dikatakan bahwa seandainya sekolah belum vaksinasi itu juga tidak mempengaruhi atau tidak menutup sekolah tersebut. Nah, semoga sebelum pembelajaran tatap muka digelar pada Juli 2001, vaksinasi untuk guru sudah selesai. Kami hanya terkendala vaksin yang tersedia, ucap Sri Budi Utami, Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Selasa tanggal 30 bulan 3 2021. Sehingga kalau seandainya nanti vaksin sampai bulan Juli tidak datang ke Kulon Progo, apakah ini berarti Kulon Progo tidak akan menyelenggarakan PTM, pendidikan tatap muka? Nah, kita lanjutkan. Dikarenakan hingga saat ini ketersediaan vaksin yang ada di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kulon Progo sejumlah 10.000 dosis, hanya 10.000 dosis. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo kurang lebih berkisar sekitar 350.000 penduduk. Seluruh dosis tersebut digunakan untuk menyelesaikan vaksinasi bagi pelayanan publik, pemuka agama, dan lansia. Tentunya itu tidak mencukupi. Selanjutnya, vaksinasi baru dilakukan bagi tenaga pendidik di Kulon Progo. Adapun jumlah tenaga pendidik yang telah terdata sebanyak 6.000 sasaran. Coba kita bayangkan, 10.000 vaksinasi ternyata hanya ada hanya 10.000 vaksinasi, sedangkan jumlah pendidiknya saja sudah 6.000. Tadi padahal ditargetkan di awal untuk pemuka agama, lansia, dan sebagainya. Otomatis tidak mencukupi, jauh dari kata mencukupi. Kemudian Budi melanjutkan, nanti vaksinasi guru dimulai dari jenjang paling bawah yaitu PAUD. Dikarenakan pada jenjang tersebut siswa belum bisa menerapkan pembelajaran secara daring. Sejauh ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo menerima laporan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI yang serius. Terlebih pada saat puasa, vaksinasi tetap dilakukan setelah MUI menyatakan halal dan Kementerian Kesehatan telah menyampaikan tidak ada kontraindikasi. Dengan demikian, ia mengimbau kepada masyarakat yang menjalani vaksinasi saat puasa dan menjaga pola tidur dan makan secara teratur, jadi mereka tidak boleh begadang sahur. Selain itu, menjaga pola makan saat sahur dan buka puasa. Sebelumnya, Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana, mengatakan sekolah yang sudah siap terkait penerapan protokol kesehatan atau prokes maupun penyedia sarana prasarana sarprasnya bisa dilakukan uji coba pembelajaran tiap tatap muka terlebih dahulu. Jadi dari uji coba itu kita evaluasi apakah terjadi penambahan kasus atau tidak. Kalau ada penambahan, kita sesuaikan lagi, ungkap Fajar Gegana, Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo. Nah, ada dua kasus yang menarik, bahwa pendidikan pusat sudah mengatakan bahwa pendidikan bisa dimulai dari sekarang setelah hari ini tanggal 30 ini keluar keluar surat bersama SKB, surat keterangan bersama 4 menteri, sehingga sudah bisa menyelenggarakan pendidikan. Dan di lain sisi, Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Kesehatannya berstatement bahwa menunggu vaksinasi dan baru akan diselenggarakan di bulan Juli. Nah, ini menarik. Tapi pada prinsipnya kita semua tentunya berkeinginan agar sekolah segera bisa kembali dibuka. Kemudian anak-anak kita bisa ceria kembali di sekolah, tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, kita nggak tahu seperti apa kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo nantinya, apakah akan segera memasukkan siswanya, memasukkan siswa-siswi atau membuka kembali sekolah untuk mengadakan PTM atau pendidikan tatap muka, atau tetap menunggu di bulan Juli. Kita nantikan nanti kebijakan-kebijakan terbaik tentunya untuk Kabupaten Kulon Progo. Oke, seperti itu. Mari kita sikapi bersama kira-kira apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Tetap patuhi protokol kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe dan